Kamu tanggung itu jawab organ ke kamu. Organ kasar, maksudnya organ jelas gitu loh. Jadi beda disiplin ilmu ini antara kedokteran dengan ranah itu. Holb itu memang, kalau kulub itu memang bisa merujuk pada dua hal. Satu, merujuk pada organ yang nyata itu jantung ya. Jantung dan perangkat-perangkatnya. Bisa merujuk kepada organ halus kalau di dalam kaidah bahasa ya. Tapi tidak di kaidah kedokteran. Kalau kita bicara jantung ya barang itu, organ manusia itu yang sekepal tangan itu, gitu. Tapi di ranah ini, di ranah teologi atau di ranah agama atau iman ini, kita mengimani bahwa ada organ halus yang terjadi akibat pergerakan jantung itu tadi, gitu loh. Walaupun ini masih hipotesa ya di ranah kedokteran ya. Maksud saya begini, selama ini kan di ranah kedokteran jantung itu hanya dipercaya atau sudah menjadi kepahaman umum dan sudah terbukti ya bahwa dia itu hanya tugasnya hanya memompa darah gitu loh, dan menimbulkan electricity untuk tubuh gitu loh, atau sistem kelistrikan gitu. Tapi sebetulnya kalau di ranah ini ada hal yang lebih dari itu gitu. Walaupun ini secara spiritual ya. Karena kita meyakini, terutama orang muslim ya, itu meyakini bahwa wahyu itu ditancapkan atau dianugerahkan kepada kulubnya Nabi, kulubihim gitu. Bukan mukun ya, ini mukun otak, tapi di kulub itu. Nah itu penjelasannya secara filsafat atau tasawuf, bukan secara medikal gitu. Segitu aja sih saya. Lanjut. Pak Rahman, halo Pak Rahman, monitor nggak? Pak Dokter. Siap. Kalau seingat saya tuh antara hati dan jantung itu komponen beda-beda, artinya dua komponen beda-beda gitu Pak Rahman ya. Jadi hati sendiri, jantung sendiri ya Pak Rahman ya. Benar. Jadi jantung itu kabur lagi. Sendiri Mas Gabriel, dewi hati sendiri, jantung. Ya iya, maksud saya itu merujuk organ kasar gitu loh. Kalau di dunia kedokteran. Iya, organ kasar. Kalau kan hati, tadi Ustadz Syara malah sebetulnya. turun, makanya Ustadz Syara tadi beliau menarasikan adanya hati nurani. Nah itu artinya iya, kalau itu yang hati itu bahasa halusnya. Jadi jiwa halusnya itu hati nurani, jiwa kasar bentuk kasar atau itu jasadnya adalah hati yang seperti tasawuf kalau itu bukan kajian medis. Jadi secara zahir makanya ini saya beritahu juga antara medis dan tasawuf ini dua disiplin ilmu yang berbeda. Walaupun ada terminologi yang mirip ya, tapi tidak merujuk kepada makna atau ma'ani yang sama. Semisal contoh dalam bahasanya, saya sebut contoh cokot itu ya. Itu cokot kalau dalam bahasa Sunda artinya ngambil. Tapi kalau dalam bahasa Jawa artinya gigit gitu. Padahal sama-sama nih, term yang sama nih penyebutannya. Nah itu yang saya maksud. Jadi hati di dalam ranah medis itu bicara liver. Tapi kalau hati di ranah tasawuf bukan bicara tentang organ yang kasar itu, gitu loh maksudnya. Itu yang saya maksud. Tapi ada bisa disinkronisasi ini. Ya maksudnya gini loh Mas, antara hati yang jisim itu tadi dan hati yang nurani yang secara ruh itu tadi tetap berkaitan loh Mas. Artinya dia satu kesatuannya, tidak bisa dipisahkan. Karena ketika sudah tidak ada ruh, berarti hati ini sudah tidak berfungsi lagi menurut di bidang medis seperti itu. Betul ini yang dikatakan Pak Rahman, artinya ketika hati ini sudah tidak berfungsi atau mati dan ada dunia medis tidak mengenal kata ruh, Kang Imam. Yang mengenal kata ruh itu dunia teologi. Jadi ya, makanya gini loh Mas Gabriel, makanya gini Mas Gabriel, makanya semoga Allah atau Tuhan. Iya, makanya gini Mas bicara Gabriel. Dari faith-nya. Iya, makanya gini. Makanya ada kajian teologi atau keagamaan dan ada kajian secara fisika atau biologi. Inilah satu kesatuan yang sangat baik untuk manusia itu sendiri. Hikmah di balik itu semua berarti semuanya sangat diperlukan oleh yang namanya manusia gitu Mas Gabriel maksudnya. Iya, maksudnya seorang dokter pun bisa beriman bukan karena dia menemukan keahlian medis dia di dalam suatu teologi, bukan. Makanya kan tadi si Pius ini kan dia ini narasi kerasnya. Jadi tetap membutuhkan namanya materi sekalipun itu materi halus ya real ya kan gitu.
Seperti adanya frekuensi yang diucapkan ketika bersyukur mendapatkan sesuatu rezeki, alhamdulillah. Nah kan gitu ya Ril itu. Nah, frekuensi itu adalah satu materi yang bentuk halus kan gitu, menimbulkan frekuensi-frekuensi sehingga menimbulkan getaran itu masuklah ke dalam ranah jiwa atau rasa, dan rasa itu timbul dari hati gitu loh Mas Gabriel tadi kan Oh, Mas kalau itu itu dengan Mas Pius kan gitu tadi bahasnya. Maka vibrasi, Mas Pius vibrasi. makanya Mas Pius itu tidak Ya. puas ketika hanya seakan-akan kayak halu-halu saja Iman. kan gitu. Nah ini Nah, tadi dia dibuktikan tidak mau dengan iman. Kalau kenyataan. ranah rasa itu tidak halu, Kang Iman. Nah Ranah makanya rasa itu sebetulnya sistem neurotik tubuh Anda. Jadi makanya ini tadi kan perbedaan sensor ditelusuri. manusia itu ada dua. Saya kasih tahu dulu. Satu Iya. sistem simpatik, kedua sistem parasimpatik. Sistem simpatik itu adalah penyensoran secara langsung, sentuhan kulit, ini simpatik namanya. Atau Anda menciumi istri Anda, itu simpatik. Iya simpatik. Tapi kalau sistem parasimpatik itu seperti saya membenci Bang Boril, saya mencintai Bang Boril. Nah, itu namanya sistem penginderaan tanpa simpatik. bersentuhan. Iya. Betul. Kenapa dikatakan itu sistem penginderaan tubuh? Karena apa? Tubuh manusia ini terdiri dari miliaran sensor saraf di seluruh tubuh Anda itu. Itu bisa menangkap induksi gelombang itu tadi. Orang misal nih Bang Boril nggak suka sama saya, ya. Walaupun saya nggak ketemu langsung, kita tatapan begini bisa ketahuan, gitu. Dari tatapan mata dia. Nah itu men-trigger hormon-hormon di tubuh saya untuk mengidentifikasi itu. Oh orang ini suka sama saya, orang ini nggak suka sama saya, orang ini cinta saya, orang ini benci saya gitu loh. Kang Imam. Itu namanya sistem penginderaan parasimpatik kalau di neuroscience. Iya betul. Makanya ini tadi kan sudah insya Allah sudah ketemu ya Ril ya, artinya garis lurusnya udah ketemu Ril. Apa yang diminta atau permasalahan dari Pius kan gitu. Ya, close-nya kan dari Mas Ibri close-nya itu. Kecil suaranya Bang Boril. Jadi tetap ya close-nya tadi sudah saya pengen sampaikan sama Mas Imam udah. Disitulah artinya keberbedaan itu ya bermacam-macam Bang Ibril tentang pemahaman itu ya nggak masalah. Iya, tapi kita kan harus konsisten. Jangan si Bius tadi begitu mematahkan langsung dia kabur mana Bius tadi ini. Bius. Aku tak pakai earpod aja. Itu ada Mas Raden Ril di anu Ril di Sapa Ril. Mas Raden, monitor Mas Raden. Apa Mas Bolir? Apa? Boril. Ya. Bolir. Saya sih maunya itu kita itu biar berpikir lebih kritis ya. Tadi bagus sih. Saya tadi mau masuk bahwa Allah itu bukan materi. Yang materi itu bukan Allah gitu loh. Tapi di sini sudah dijelaskan udah close tuh. Biusnya ini udah turun nih, aduh, malas bius. Kalau secara teologi, Tuhan atau Allah itu bukan materi, tapi dia penyebab munculnya materi, atau disebut causa prima, begitu. Betul. Ya, jadi materi yang ada ini adalah hasil manifestasi atau tajali dari firman atau kuasa dia atau daya kuat dia. Di teologi seperti itu. Gitu. Ya, ini itu menjadi belum menuju ke sana Mas Gabriel. Jadi rencana si ke alam ini rencana Boril ini nanti terus ke sana gitu rencananya. Malah si Pius sudah menyebut. Kalau Bang Azza Banar tuh mungkin bicara dari sisi realitas gitu. Iya, dia ping realnya dia. Maka tadi jadi begini oleh Pak Dr. Rahman kita semua tadi. Dibuktikan gimana? Kita di cara real secara medis juga. Realitas itu ada dua, jangan salah. Kalau realitas secara kita kembali ke Abang Rahman. Abang Rahman sih banyak dia artinya bahan untuk kita bedah di sini. Saya minta ke Bang Rahman lagi deh. Coba dikasih lagi tuh satu konsep ya, apa tuh kira-kira tapi tentang arahnya ke tentang ilahi lah ya Bang ya, atau sang holik. Gimana sih artinya kita ini menjadi orang yang cerdas dulu tuh. Gimana Bang? Silakan Bang Rahman. Itu ingin maaf ya. Coba, Bang Rahman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
saudaraku semuanya, seiman dan saya kira mudah mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sih belajar ilmu kedokteran, tetapi di luar ranah saya ini, pengetahuan saya, di dalam terjadi suatu sistem yang apa yang dikatakan Bung Gabriel itu, ada yang otonom, bekerja secara sendirinya, ada juga kita harus ikut campur. Ada bekerja secara otonom. Sehingga yang bekerja secara otonom itu tanpa ikut campurnya kita, contohnya dalam pembuatan energi di sel, kemudian pelepasan hormonal-hormonal untuk menyikapi makanan yang masuk, kemudian napas yang mengirim oksigen ke paru, kemudian di paru diserap oleh darah, darah masuk ke jantung, jantung mengedarkan ke seluruh tubuh, itu semua tidak pernah kita perintahkan. Kegiatan kita cuma makan dan bernapas. Itu pun bernapas karena izin dan kehendak Allah. Sekarang, dengan demikian bahwa kita memahami diri, ini secara lahiriah saja, memahami diri bahwa kita sangat-sangat terbatas. Ada sesuatu yang sangat dahsyat yang bisa menghitam putihkan kita, bisa mengendalikan kita, yang kita tidak sadari. Nah, inilah yang perlu kita bahas secara bersama. Kira-kira itu ruh dalam tubuh, apakah bekerja dengan sendirinya atau baku sambung dengan ruh itu juga bekerja, bagaimana sistemnya? Nah, sehingga otonom tadi, yang bekerja secara otonom tadi itu dikendalikan oleh ruh itu juga dikendalikan oleh apa dan bagaimana, silakan saudara. Seperti itu sebenarnya hakikatnya yang selama ini saya pelajari. Bang Raden, ini Bang Rahman ya, kalau dalam pemahaman saya ya, antara ranah kedokteran atau sains itu hanya bisa menjadi faktor pendukung, kalau tidak menjadi faktor utama dalam bicara teologi. Karena dasar teologi itu kita iman dulu. Kita mengimani bahwa sang sumber ini, atau disebut Allah, atau disebut Tuhan, atau disebut apapun ya bagi agama lain ya, itu adalah sumber utama atau causa prima. Hal ini ya bisa dibuktikan di ranah medis gitu, atau bahkan di ranah fisika sekalipun. Jadi harus dasarnya iman dulu ini, baru kita melakukan suatu narasi yang metodologis sehingga disebut akal sehat itu tadi. Tapi ada faktor, ada dua sisi nih dalam iman ini. Satu bicara pure iman, satu bicara realitas iman. Bagaimana interaksi dengan dunia dan sekitarnya, itu bisa dibedah secara empiris atau sains atau secara kedokteran. Contoh fungsi organ, semisal jantung, semisal paru-paru, terus bagaimana, kenapa seseorang itu mengalami postmortem tadi, mayat mengalami postmortem tadi, itu bisa dijelaskan. Tapi bagaimana kinerja ruh ini nggak bisa medis menjelaskan itu. Karena dasar dari kata ruh itu sendiri adalah berbasis teologi. Adalah suatu daya kuat yang berasal dari Dia, yang menjadi sebab dari manusia itu bisa hidup gitu. Ini nggak ada penjelasannya di ranah medis kalau menurut saya, selama saya belajar medis juga ya. Saya kan orang sains juga. Saya tidak pernah menemukan itu. Bahkan medis seperti saya, seperti kedokteran ataupun fisika tidak pernah mengejawantakan roh itu seperti apa, atau membuat suatu narasi ilmiah atau tesis mengenai ini. Bahwa roh itu ada atau tidak ada. Saya tidak pernah membaca tesis seperti itu. Mungkin Bang Rahman pernah, bisa disampaikan aja. Sedikit ada, kalau kita berbicara secara seperti yang saya katakan tadi, ada 30 triliun sel dalam tubuh yang bekerja secara simultan dalam tubuh. Ada yang bekerja lambat, DNA, RNA itu
pembelahan selnya lambat seperti kening, ada yang bekerja cepat seperti rambut, ada yang bekerja sangat lambat seperti bulu-bulu di kaki. Itu semua berjalan, tetapi ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang apa, dan simultan. Nah, kekuatan apa yang bisa mengendalikan semua ini? Sumsum tulang memproduksi sel-sel darah merah, kemudian kulit mati menjadi daki, dan semua terjadi pergantian sel setiap hari daki itu tidak pernah hilang. Kenapa? Sel mati selalu ada dan terganti dengan sel baru yang tumbuh dari bawah. Semua ini terjadi secara otonom tanpa kita ada ikut campur secara ini dalam mengendalikan semua itu. Ini bukan 1, 2 tapi 3 triliun sel. Nah, kalau bukan kekuatan yang maha dahsyat yang mengendalikan ini, kira-kira bagaimana terjadinya seperti itu? Di kulit yang sama, rambut cepat bertambah panjang, sementara kulit di kaki stagnan, lambat sekali kerjanya. Nah, Bang Darman pernah membaca atau pernah menyelidiki tentang yang disebut telomere cell. Apa itu? Oh, jadi kenapa Anda bisa merejuvenate sel itu tadi, sel Anda bisa melakukan pembaruan walaupun kecepatannya berbeda ya di setiap di setiap laku tubuh ya. Karena itu tadi panjang telomere selnya itu berbeda. Semakin panjang telomere sel itu semakin cepat rejuvenate-nya. Mitosis Gitu. dan meiosis ya. Betul. Telofase, enofase, dan anafase. Betul. Ya. Itu genetik, itu secara genetik. Nah, betul. Kenapa penempatannya di situ lambat? Nah, ini kan semua sesuai dengan kadarnya, saudaraku. Ya, kalau kita memahami dari sisi iman seperti itu. Apa saya tidak pantas untuk beriman bahwa ada sesuatu kekuatan yang saya sebut kekuatan ilahi? Pantas, Pak Rahman, pantas banget, pantas. Sangat perlu itu seorang dokter. Iya. Saya untuk menambah keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya tidak mampu. Betul. Cuman justru itu gini, Pak Rahman, ketika aku di rumah sakit dulu, justru itu adalah satu motivasi yang sangat diperlukan oleh seorang dokter, terutama seperti itu Pak Rahman. Beliaunya berbicara kepada saya seperti itu. Bukan gitu Kang Imam. Maksudnya gini, seorang dokter pun itu harus beriman dulu gitu. Bukan dengan ilmu medikal dia bisa menemukan iman, tidak seperti itu. Dia beriman dulu, baru dia ketika mengalami medical expertise atau pengalaman medis dia menemukan kecocokan seperti itu. Paham nggak yang saya maksud? Menemukan kecocokan dan menambahkan keimanan gitu. Nah, tapi dasarnya beriman dulu. Jadi tidak bisa seorang medical atau seorang dokter ya yang tidak beriman misal ya, dia menemukan iman dengan dunia medisnya, enggak. Itu bullshit kalau itu. Sepakat. Banyak kan, maaf ya, yang non muslim contohnya ya. Ya contohnya saudara. Maaf ya. Dia tidak pernah pikirkan itu. Karena guide-nya memang nggak ada, Pak Rahman. Di dunia medis nggak ada. Iya. Maksud saya di situ. Makanya seorang medis atau seorang saintis itu bisa beriman karena dia menempatkan porsinya. Iman ditempatkan porsinya, keahlian dia atau ekspresinya ditempatkan pada porsinya, tidak di-blended loh ya. Itu. Tapi kalau orang yang buta sains atau buta medis, dia cenderung melakukan blended gitu. Nah, ini yang kurang bagus kalau menurut saya, seperti itu sih. Kembali tadi karena yang dibicarakan oleh Bang Azabanar tadi. Memang kalau secara medis bicara tentang hati, bicara tentang hal-hal seperti itu bicara organ kasar kalau di ranah medis. Tapi kalau di ranah tasawuf atau di ranah iman atau di ranah teologi, itu bisa bicara tentang hal-hal yang tidak bersifat materi, non materi lebih tepatnya, tapi menjadi sebab dari materi yang ada. Poinnya di situ. Dasar berpikir iman itu seperti itu. Imateri itu menghasilkan materi. Itu dasar berpikir iman di situ. Tapi kalau dasar berpikir realitas secara sains itu beda. Non materi mustahil mengadakan materi begitu. Makanya harus beriman dulu itu tadi di situ sih.
Poinnya tuh di situ, gitu loh. Seperti itu, yang saya pahami seperti itu. Makanya dari dulu kan kita kalau mau bicara sejarah ya, para saintis murni ini kan selalu selalu bergesekan dengan agamawan gitu. Baik dari agama apapun ya. Contoh era kegelapan gereja, juga era-era seperti ilmuwan-ilmuwan yang berbasis agama Islam, semisal Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, ini kan mereka dikafir-kafirkan di zamannya karena tidak sejalan dengan teologi agama gitu. Cuman di dunia modern ini seorang saintis baik dari medical ataupun dari fisika itu menempatkan sesuatu itu pada porsinya gitu. Karena begini, di ranah sains pun yang saya pelajari, saya sampai detik ini juga tidak tahu kenapa atom itu memiliki sifat gitu. Dan sifat itu melekat pada esensi atom gitu. Padahal dia bukan makhluk hidup gitu. Yang biasanya kita ketahui yang memiliki sifat itu adalah makhluk hidup gitu. Sedangkan atom ini kan netral, dia tidak bisa bilang hidup atau mati gitu. Tapi dia memiliki sifat yang melekat. Sifat apa? Bergaya gravitasi, mempunyai gaya elektromagnetik gitu. Nah ini dari mana dasar dia punya sifat ini? Padahal dia bukan makhluk hidup gitu. Nah, ini pertanyaan besar kan di dunia sains sebetulnya. Tapi orang saintis yang tidak tahu tentang itu mengatakan tidak tahu. Tapi di ranah iman kita mengatakan itu adalah kuasa dari sang sumber itu tadi. Gitu aja bedanya. Iya, sedikit tentang atom. Atom itu terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, ada satu saya mendengar begini, saudaraku. Mohon sedikit pencerahan. Di bawahnya atom itu ada plasma barangkali ya, yang di bawahnya lagi. Quark, Bang Rahman. Kuantum. Quark. Betul. Quark. Nah, ada titik di mana apabila materi itu muncul, quark itu tidak ada. Apabila quark itu ada, maka materi itu tidak ada. Di sini dia memberikan suatu penjelasan. Saya pernah di rumah mana saya berbicara dengan seorang. Itu Higgs boson teori. Itu bukan nggak ada sebetulnya. Maksudnya gini, dalam skema Higgs itu ya, ketika proton itu ditabrakkan dengan proton, itu menghasilkan antiproton, materi yang disebut antiproton. Ini antitesa dia. Nah, ketika proton dan antiproton ini ditabrakkan, mereka menghilang gitu. Ya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ketiadaan. Nah, ketiadaan itu kan ada sering mengatakan bahwa ada yang punya akal bahwa Allah yang menciptakan sesuatu mustahil dari ketiadaan. Bagaimana pandangan saudaraku Bang Gabriel? Kalau di ranah sains kan ada 3 prinsip dasar yang sudah terbukti itu, Bang Rahman. 1, materi mengadakan materi itu saintifik. Materi mengadakan non materi itu saintifik. Non materi mustahil mengadakan materi. Bahkan di boson teori pun, fisika secara kuantum ya, itu tidak pernah bisa dibuktikan bahwa sesuatu imateri atau non materi itu menghasilkan materi. Tapi materi bisa menghasilkan non materi, seperti Higgs boson teori itu tadi yang sudah diuji tadi. Akibat tabrakan dari proton dan antiproton itu menghasilkan non materi, menghasilkan ketiadaan. Betul gitu. Jadi sampai saat ini memang kalau kita mau kaji Allah secara sains belum bisa kita dapatkan. Yang kita dapatkan tadi, tabrakan antara materi dengan materi akan menjadikan ketiadaan. Kan begitu, saudaraku. Nah, ketiadaan inilah kan bukti sesuatu yang sebelumnya ada. Ya kan? Iya kan? Terus. Nah, kalau sebelumnya ada menjadi tiada, bagaimana? Tentu logika berpikir kita bahwa dari tiada menjadi ada boleh. IT secara akal sehat betul, tapi ya, secara pembuktian empiris tidak bisa gitu. Belum bisa. Itu betul bisa. Secara akal sehat belum bisa. Tetapi kan kalau kita masuk karena keimanan, saudaraku, bisa enggak? Kalau diimanan ya los itu masuk akal. Dasar iman itu cuma masuk akal, Bang Rahman. Tidak perlu ada pembuktian secara empiris. Nah, itu yang saya maksud. Maka saya imani itu.
bahwa Allah indama amru isya arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apapun yang mau tercipta dari ketiadaan menjadi ada. Betul itu. Iya, makanya realitas kon ada dua, Bang Rahman ya. Satu realitas objektif dengan pembuktian secara empiris tadi, kedua realitas intersubjektif. Cukup dengan logika masuk akal sehat aja gitu, tanpa perlu ada pembuktian secara empiris. Ranah iman ini masuk yang skop kedua ini sebetulnya. Karena begini, di dunia sains itu pun ada hal yang belum diketahui, disebut faktor X itu tadi, kalau kita mau jujur ya. Nah, untuk orang sains mengatakan itu tidak tahu, tapi kalau untuk orang beriman mengatakan itu kuasa Tuhan. Itu aja bedanya. Allah, saya mendapat ilmu sangat besar ini malam ini. Tabrakan proton dengan proton, antiproton akan menimbulkan ketiadaan. Nah, ini kan ilmu yang sangat dahsyat ini. Ilmu yang sangat dahsyat. Artinya dari ada menjadi tidak ada bisa. Berarti dari tidak ada menjadi ada bisa. Secara logika iya. Logika berpikir, dan logika berpikir ini memasukkan kepada ranah, bisa masuk ke ranah iman. Betul. Begitu saudaraku. Artinya ini menambah keimanan saya. Menambah keimanan. Jangan kayak Bang Boril ya, Bang Rahman. Dia jadi nggak beriman. Nah, ini gini gambarannya Pak Dokter. Ini kita agak-agak guyon dikit ya. Jadi ketemunya kita manusia dengan malaikat Israel jadi ketiadaan itu. Iya enggak? Ini Bung Gabriel, kadang kan ada pertanyaan, pernah saya ditanya, waktu pertama kan Allah berdiri sendiri, ia muhu binafsi, berdiri dengan sendirinya tanpa ada satu, maka terciptalah dari segala sesuatu dari nurnya. Ya, itu pemahaman banyak kalangan, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nur, karena ada satu kaidah atau hadis mengatakan kalau bukan karena Nabi Mu'mini, dunia ini tidak diciptakan dengan segala isinya. Dari dasar itulah sehingga dia berpandangan bahwa yang mula-mula diperciptakan adalah Nur Muhammad. Ada juga yang mengatakan yang pertama diciptakan adalah air. Ada juga mengatakan yang pertama diciptakan adalah pena. Ada juga mengatakan yang pertama diciptakan adalah Lauhul Mahfuz. 4 faktor ini menurut pemahaman saudaraku Gabriel, yang mana menjadi pegangan saudaraku dalam innama amru isya arada syai'an ayakula lahu kun fayakun? Kalau yang saya pahami tentang konsep kun itu ya, makanya kan kun itu disebut kun fayakun, bukan kun fakana ya, madi. Fayakun itu kan mudhore, terus menerus maksudnya ya. Ya tetap harus ada ini dulu Bang Rahman. Kalau saya mempelajari ya tentang teologi itu, dia tidak berbasis bahwa dari ketiadaan diadakan sebetulnya kun itu. Karena ini nih, ayat ini nih sampai inna matsala Isa kamat sali Adam indallahi qalaqahu min surabin summa qalalahu kun fayakun. Di situ ada surabin di situ. Harus ada materi dulu baru kun itu terjadi. Kun ini hanya konsep penciptaan, bukan konsep terjadi yang dipercepat sebetulnya. Berbeda dengan ja'al yang mengalami proses secara alamiah, gitu aja. Kalau saya pahaminya begitu. Tapi untuk dalil lebih lengkapnya, kita tanya Bang Raden. Bang Raden, Arab-Arabnya Bang Raden, kopiahnya dipakai dulu. Lanjut dulu. Saya nyimak dulu. Kamu itu. Jam dulu, kopiahnya dipakai. Jangan. Ntar, aduh, udah resign kan. Lanjut. Real. Alam laut, silakan. Aku menyimak dulu. Aku momot dan. Lanjut dulu yang lain. Bang Imam. Inna masalah Isa indallah ke masalah Adam. Sesungguhnya penciptaan Isa di sisi Allah sama dengan penciptaan Adam. Dia cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Nah, inilah kan dasarnya berarti Allah
Ini tidak bisa kita logikakan sesungguhnya. Menciptakan sesuatu dari materi ke materi, atau dari non materi ke materi. Ini kan pemahaman saudaraku bagaimana? Materinya kan sudah ada dulu tadi Bang Rahman. Surabin itu kan materi, tanah itu, atau apa ya, tanah liat atau apa sih? Kalau itu pengertian tergantung kobar kalimat, tapi ada materinya di situ. Jadi kun fayakun itu materi menjadi materi. Gitu. Nggak, kan sebelum segalanya ada, Allah berdiri sendiri, saudaraku. Itu maksud saya. Oh iya, enggak, maksudnya kalau konteks kun fayakun itu sudah bicara takyun awal, bukan la takyun. Oh, sudah bukan penciptaan awal ya? Bukan. Penciptaan bukan penciptaan awal, bukan. Ciptaan yang terus menerus, seperti lahirnya bayi dan seterusnya. Itu kalau pakai proses alami ya, namanya ja'al. Tapi kalau kolakonya itu pakai kun fayakun itu dipercepat gitu loh Bang Rahman. Jadi konsepnya di speed gitu loh, 1000 kali atau 10.000 kali gitu. Itu aja bedanya cuma. Tapi tetap materi gitu. Materi ya. Ya, Bang Raden barangkali bisa menjelaskan penciptaan awal. Kalau saya sih sepakat aja Pak Rahman, itu sesuai sih. Kalau pakai menggunakan jala itu sepakat saya itu dengan Bang Gabriel. Bagus itu, mantap. Lanjut. Alam laut, jangan diam aja alam laut. Bang ADP, siapa dia? Apa ya? Resi, silakan. Bang Aden mau tanya nih sama Bang Rahman. Silakan. Itu ada yang bilang apa Allah bisa berenak bina itu gimana ceritanya Bang Raden? Wujud nyatanya. Bang Rahman, untuk pemahaman Bang Rahman ya, kata kun fayakun itu gimana Bang? Apakah seperti string gitu kayak main sulap ataukah ada proses gitu? Silakan Bang Rahman, makasih ya. Menurut yang pernah saya ikuti, kebetulan ada imam dari Kairo itu, ada tamatan doktor. Kun itu, fa itu proses. Yakun, maka proses jadilah. Maka fayakun itu melalui satu proses. Maka penciptaan langit, makanya ada masa. Jadi kun, kata fa itu adalah proses. Itu tafsir dari tamatan Al-Azhar Kairo dalam menyikapi kata fayakun. Proses betul. Itu sepakat saya. Oke, makanya kun fayakun bukan awal gitu. Itu sudah takyun dia. Jadi Allah udah berbagi pemahamannya. Ya Allah ini sudah termanifestasi atau sudah tajali itu. Ja'al, kolako, kun fayakun itu semua konsepnya sudah takyun awal, bukan la takyun. Kalau la takyun ini hipotesanya lebih cenderung ke arah tasawuf. Itu Bang Raden tuh bisa jelasin. Lengkap dia. Searab-arabnya juga ada. Bang Raden. Lanjut, bos. Lanjut. Saya mau ngedengerin loh. Malam ini lagi mau ngedengerin. Aduh. Begitu. Kalau di ranah takyun awal dan seterusnya itu sudah bicara itu tadi, maksudnya itu yang bicara daya kuat dia gitu bahasanya, bukan dia itu sendiri secara kun hizat gitu loh maksudnya. Kalau bahasanya seperti itu bahasa teologinya ya. Walaupun term kun hizat ini cuma terminologi yang disematkan aja gitu loh supaya ada kejelasan, supaya nggak bingung gitu loh. Jadi ketika martabat la ta'yun ini kita hanya bisa mendeduksi Bang Rahman, menghipotesa gitu ya. Gitu dari la ta'yun awal dan seterusnya ini menghipotesakan tentang martabat la ta'yun itu tadi begitu. Makanya kan kalau di ranah tasawuf kan itu percikan atau pancaran gitu, bukan penciptaan namanya gitu. Penciptaan atau kolako ini baik ja'al maupun kolako, ja'ala atau kolako itu munculnya setelah ta'yun awal gitu. Begitu yang saya pahami begitu sih. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Terima kasih. Allah, terima kasih banyak saudaraku tentang pencerahannya. Ini memang Lil ngomong Lil kan alam lahut itu Lil.
Lanjut dah. Aku tak ini dulu. Bang Rahman lanjut, mantap ini. Lanjut Ril. Ya. Ini tentang penciptaan. Saya pernah sama Raden ini kan yang pertama adalah Nur Muhammad itu sendiri. Yang kata Pak Pengobatan, ini Pak Pengobatan saya juga tidak mengerti. Karena Pak Pengobatan mengatakan bahwa apa yang terjadi itu keluar dari zat Allah itu sendiri. Kan begitu Bang Raden ya? Iya. Nah, itu Pengobatan punya pandangan. Zat Allah itu sendiri, kemudian keluar sesuatu, itulah tercipta segala makhluk. Itu dalilnya juga saya tidak tahu. Nah, kalau Bung Raden mengatakan bahwa semua berasal dari Nur Muhammad atau Ahmad ya. Ya, begitu ya? Iya. Ahad. Betul. Ya. Lanjut Pak. Nah, dari sanalah tercipta segala sesuatu. Jadi kun fayakun itu tidak terus sampai dunia kiamat, sampai seterusnya kun fayakun itu berjalan. Setelah sudah ada tadi bahan dasar awal. Bagaimana Bung Raden? Silakan Raden. Betul itu. Jadi semua Mantap itu. Kalau yang disampaikan Quran itu sebetulnya sudah ada bahannya semua, gitu loh Bang Rahman. Tapi untuk itu udah bicara takyun dan seterusnya. Tapi untuk la takyun itu bisa dijelaskan di ranah tasawuf, gitu loh maksud saya. Jadi bukan berarti kalau ada sebutan kun fayakun itu artinya bicara dari ketiadaan menjadi ada, bukan seperti itu. Karena tidak sesuai dengan literasi yang ada ya di kitab suci ya maksudnya. Seperti tadi ayat yang saya kutip tadi, inamat salah Isa kama sali Adam innallahi khalaqahu min surabin summa qalalahu kun fayakun. Jadi untuk melakukan kun fayakun itu harus ada materinya surabin dulu. Gitu. Artinya ini bicara sesuatu sudah takyun seterusnya gitu, bukan la takyun gitu. Mengenai proses la takyun tadi ya itu dari keluar itu seperti yang Bang Raden biasa narasikan atau Bang Arman tadi ya itu. Jadi pancaran dari dia gitu. Itu yang diimani seperti itu. Gak tahu lagi kalau ada konsep lain ya, saya nggak paham juga. Silakan Bang Raden, gimana itu? Mantap, itu si alam lahut. Alam lahut, lanjut. Kukur belum mandi 5 hari dia itu. Aku lagi susah air kali. Tapi loh Mas Gabriel, Mas Raden ya, Pak Rahman tadi aku pernah membaca tuh di menurut mungkin ini apa ini ya, masuk ke Usuluddin ya, antara Hujatul Islam Imam Al-Ghazali membahas masalah ma'rifatullah ya, atau mas kita lah intinya kita, atau seperti Nur Muhammad sendiri itu berbeda lah. Apa termasuk khilaful ulama rahmatun itu tadi. Jadi antara Al-Arabi dengan Syabdul Qadir Jalani terus termasuk Syekh Siti Jenar ini sama. Kemudian beda lagi dengan Hujatul Islam, beliau Imam Al-Ghazali. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali ruh atau Nur Muhammad itu adalah ciptaan Allah. Kemudian kalau Al-Arabi, kemudian Syabdul Qadir Jalani dan juga Al-Arabi dan termasuk aliran Siti Jenar itu adalah pancaran atau tajalli dari Nur Muhammad atau nurnya Allah itu sendiri. Itu setelah saya kaji ternyata ada perbedaan di tasawuf istilahnya pokok-pokoknya tasawuf Mas Gabriel. Tak ada perbedaan mereka. Perbedaannya kan gimana? Ya, makanya ambil suruh kan ini, suaramu cilik loh. Nah, itu ngantuk.
Makanya sebenarnya adanya perbedaan kalau kita tahu dasarnya di sana juga nggak bisa dipermasalahkan, nggak apa-apa. Artinya di kalangan ilmu para mujtahid sendiri itu mereka berbeda seperti itu. Iya. Yang dibicarakan itu tetap itu tadi, yang mana sudah takyun apalah takyun gitu aja, bedanya cuma di situ. Terkadang kita ini nggak bisa mengidentifikasikan itu. Misal salah satu kayak Hujatul Islam tadi ya, Syekh Imam Al-Ghazali tadi bicara tentang suatu narasi itu. Kok berbeda ya dengan Syekh ini ya, Ibnu Rushd ya. Nah, terkadang ketika kita cermati betul yang mereka anggap berbeda itu, ternyata ini berbeda proses, berbeda tahapan. Yang satu bicara tahapan la takyun, yang satu bicara tahapan takyun, dan seterusnya, berbeda pasti. Kan gitu, ditakutkan begitu Kang In. Iya. Cuma kan pada umumnya ini termasuk yang digunakan kaum Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama ini merujuknya kepada beliau Imam Al-Ghazali, Mas Gabriel. Ya. Kalau aliran-aliran seperti Syaikh Jenar atau Thariqah yang kesana banyak ke Al-Arabi dan Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Tapi kalau saya katakan begini, bahwa Syaikh Jenar sekalipun ya, itu dia juga menggunakan kitabnya Imam Al-Ghazali, jangan percaya enggak? Itu ada verifikasinya tuh di lontar. Ya, aku belum kaji itu, Mas Guru, belum tak cari. Jadi, ya emangnya tak ceritani Didi. Jadi Syekh Jenar itu kan, kalau kisah yang terverifikasi ini, beliau ini anaknya seorang mufti kerajaan Malaka. Nah, kitab-kitab tasawuf yang beliau pelajari itu, satu Ihya Ulumuddin, terus kedua beliau juga belajar tahfudz al-tahfudz gitu. Artinya secara garis besar pemahaman beliau ini lebih cenderung kepada Imam Al-Ghazali sebetulnya. Tahfudz al-tahfudz kalau nggak salah itu Al-Arabi itu. Lanjut. Ya, termasuk Ibnu Arabi juga gitu. Ya, terus. Ujungnya tetap kepada tarekah yang mu'tabar, maksudnya tasawuf yang mu'tabar gitu. Cuman di Indonesia ini terjadi pemelencengan banyak kisah gitu loh. Karena itu tadi, orang mungkin cenderung tujuannya baik ya, pesan moral mungkin ya, sehingga dia ceritakan tuh berlebih-lebihan gitu tentang beliau ini gitu. Tidak sesuai dengan kaidah sejarah yang sebetulnya gitu loh, maksudnya kan Imam. Itu aja sih. Di dalam martabat 7 itu, Bung Gabriel, ada kan sering orang sebut alam mitsal, alam perumpamaan atau alam imateri. Ini ada satu fase gambaran ya, alam gambaran, betul. Alam gambaran imateri ini kan secara sains tidak bisa juga kita terima kan kalau begitu. Maksudnya gimana, Bang Rama? Gak diterima? Alam imateri secara sains. Oh iya. Karena begini, memang sains kan mentoknya di tidak tahu itu tadi. Nah ini yang kalau di tasawuf yaitu alam mitsal itu tadi. Di situ dijelaskan. Makanya itu tadi, disiplin keilmuan ini lebih menarik gitu loh. Karena cuma satu, syaratnya masuk akal gitu doang. Nggak harus ada pembuktian empiris. Gitu. Makanya di ranah filsafat, di ranah tasawuf, hal-hal seperti itu bisa dijelaskan dengan epik gitu, dengan kronologis gitu. Enak gitu bicaranya. Sebetulnya, cuman saya sih nggak ngeluti filsafat ya. Ngeluti si Bang Boril tuh. Lanjut Ril. Nek dhewe ngene iki yo nek bengi nggeluti mamake bocah Mas Gabriel. Geluti makne ta? Lah iya, ngira ra digelut kepiye adem to. Ngomong Bang Boril, lu on cam nggak ngomong. Ya. Jadi begini, tapi mohon maaf ya, saya ngomong, coba kita lebih kritis lagi. Coba dibuka ayat di dalam Al-Quran, di ayat 16, ayat berapa gitu. Bahwa manusia itu bahan api.
api neraka. Kita konteks iman dulu ya Mas Gibril ya. Bahan api neraka. Nah, ini konteks manusia nih. Temannya jin dan batu. Nah, berarti di sini kalau kita masih dikatakan makhluk atau manusia, otomatis kita jadi bahan api neraka tuh.